Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laga jondong pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang peramal dukun ya. Orang pintar katanya, tapi masih dipertanyakan pintar atau enggak itu ya. Yang lagi trending topik di YouTube di dunia maya ya. Lagi heboh ini membahas tentang ramalan-ramalan yang terjadi di Indonesia ini ya. Bahkan dikait-kaitkan dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya. Di tengah terjadinya bencana, ada ramalan-ramalan yang menyesatkan ya, sehingga timbul rasa panik, rasa takut, rasa cemas di kalangan masyarakat. Oke, saya membahas dari segi agama, dari sudut pandang agama, psikis, dan juga mentalism, aliran dalam dunia magician ya. Oke, langsung aja yang pertama tentang agama mengenai ramalan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai' ya, lam tuqballahu salatun arba'ina lailah." Man atas siapa yang mendatangi arrafan, peramal ya, dukun dan lain sebagainya, fasa'alahu an syai', dan dia bertanya sesuatu ya, lam tuqballahu salat, tidak akan diterima salatnya arba'ina lailah ya, 40 hari 40 malam. Bayangkan kita sholat sia-sia saja karena kita mendatangi paranormal, peramal, dukun, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Man ata, siapa yang mendatangi ya, siapa yang mendatangi dukun, paranormal, arrafan ya, peramal, fasaddaqahu bima yaqul, dan dia membenarkan dan dia mempercayai apa yang disampaikan, faqad kafara, maka kafirlah dia. Dia kufur terhadap bima unzila, apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran dan Sunnah dia. Bagaimana mungkin kita orang yang beriman mendustakan Al-Quran dan Sunnah, ajaran-ajaran Islam? Islam melarang kita mempercayai peramal, dukun, dan lain sebagainya. Secara umum, peramal itu selalu memberikan informasi yang akan terjadi di kemudian hari. Seakan-akan dia tahu apa yang akan terjadi esok hari, akan terjadi seperti ini, di tahun ini akan terjadi seperti ini. Ya, kita lihat ada peramal oknum dari masyarakat, tokoh-tokoh, nggak tokoh lah, nggak bisa dikatakan tokoh, orang-orang peramal itu. Ya, dia mengatakan bahwa tahun 2021 akan terjadi bencana, akan terjadi perpindahan air laut, air sungai ke daratan, banjir di mana-mana, ya. Bahkan dikaitkan dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya. Ya, di balik bencana musibah yang terjadi ada ramalan-ramalan yang menyesatkan berdasarkan cocokologi. Coba tanya kepada peramal itu, kapan bencana itu akan terjadi, waktunya kapan dan di mana secara detail. Bisa nggak dia menjawab? Tidak bisa, karena dia hanya memberikan secara umum, general, dan yang diramalkan itu akan terjadi. Contoh misal bencana dari tahun sekian sampai tahun sekian sampai hari ini, dari tahun 98, 90, 2000, dari abad kesekian, bencana itu akan terjadi tanpa Anda beritahu, dengan rasa ketakutan, wah begini begitu. Semua akan terjadi. Banjir, ya di musim-musim banjir itu kan akan terjadi, di musim-musim turun hujan itu akan terjadi banjir. Gempa, nggak pun hari ini, dari dulu sudah terjadi gempa. Musibah, di mana-mana akan terjadi musibah. Apalagi manusia, orang-orang yang beriman, umat muslim, pasti akan diuji. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, ya. Dan kami pasti akan menguji. Walanabluwannakum bisyai', dengan sesuatu. Bisa jadi ketakutan, rasa kelaparan, rasa kehilangan, dan lain sebagainya. Pasti akan diuji. Lantas kenapa kita harus mempercayai peramal-peramal yang mengatakan, oh nanti akan terjadi kerusuhan, ya, akan terjadi polemik antara pemerintah dengan masyarakat. Ya. Di mana-mana dari zaman dulu sampai sekarang antara pemerintah ya dengan masyarakat itu akan terjadi sesuatu ya, bisa jadi kritikan, demonstrasi, pembubaran organisasi dan sebagainya macamnya.
itu akan terjadi. Hal-hal yang umum itu akan terjadi. Itulah yang diramalkan. Ini kan nggak masuk akal. Misalnya mereka meramal, dilihatlah telapak tangannya kan. Ditanyanya seperti ini. Disampaikan seperti ini kepada pasien. Saya lihat dari telapak tangan kamu ini, kamu pernah menginginkan sesuatu, tapi itu belum tercapai. Ya, kamu menginginkan sesuatu tapi belum tercapai. Secara umum, semua orang pasti pernah merasakan seperti itu. Ya. Manusia yang ada di dunia ini, 80% pernah menginginkan sesuatu tapi tidak tercapai. Pasti ada dong keinginan-keinginan yang tidak tercapai. Lihat lagi, kamu pernah suka, ya, pernah mencintai seseorang, dan orang itu juga mencintai kamu, tapi karena ada sesuatu kalian terpisahkan, ya, karena sesuatu umum. Semua orang pernah berhubungan dengan lawan jenisnya. 80% lah dari masyarakat yang ada di Indonesia ataupun dunia ini pasti pernah melakukan hubungan, dan mereka pernah terpisahkan oleh sesuatu. Ini kan hal yang umum. Lantas kenapa kita harus mempercayai hal-hal yang sedemikian rupa? Tambah lagi rasa-rasa ketakutan, kamu nanti sesuatu akan terjadi musibah, ya, akan terjadi musibah di mana kamu tidak akan kuat menerimanya, tapi atas keadaan kamu siap menerimanya. Maksudnya nggak? Kamu akan menerima musibah, ya, yang cukup besar, tapi dengan keadaan seperti itu kamu siap menerimanya. Ya bagaimana mungkin? Ya kita kan manusia, pasti diberikan ujian-ujian, musibah yang memang memberatkan. Musibah itu kan dari kata asoba yusibu, diberatkan. Ya kita pasti akan diuji dengan sesuatu yang memberatkan kita. Ya mau tidak mau pasti kita akan menerima. Ya, Allah itu tidak akan memberikan musibah kepada hambanya kecuali hambanya itu mampu menerima. Begitu juga dengan keadaan-keadaan fenomena-fenomena alam, dikait-kaitkan dengan peramal-peramal yang mengatakan wah begini begitu, ya. Dari 100 list yang dia sampaikan informasi, ya, paling hanya 30% yang sesuai dengan apa yang disampaikannya. Itu pun hukum apa ya? Kalau dalam Deddy Corbuzier mengatakan ini hukum tong sampah, kalau saya mengatakan ini hukum memancing, ya. Coba kalian pancing, ada 50 pancing, ya, kalau kalian di kampung ada namanya tajur, ya, mancing ikan gabus. Ada 50 yang kalian pasang, tup 50. Dari 50 itu setidaknya ada 3 atau 2 yang nyangkut ikan di pancing itu. Karena seperti itu hukumnya, dari 10 yang kita pasang setidaknya ada 2 yang nyangkut. Dari 100 yang kita pasang setidaknya ada 10 yang nyangkut. Begitu juga para normal ini, diberikannya 10 list yang akan terjadi di 2021, gunung meletus, gempa bumi, jatuhnya korban jiwa, dan lain sebagainya. Ya, dari 100 yang disampaikannya itu, setidaknya ada 2-3 yang benar. Karena sifatnya umum, musibah itu akan terjadi setiap waktu, setiap tahun itu akan terjadi musibah. Coba ditanya, kapan itu terjadi? Waktunya kapan? Di mana? Bisa nggak dia menjawab? Nggak bisa. Jadi untuk apa kita percayai hal-hal yang sedemikian? Dalam agama kita tidak boleh mempercayai, ya, secara ilmiah pun ini tidak masuk di akal. Oke ya, paham sampai di sini ya. Nah, jadi kalau ada yang meramal-meramal, hal yang umumnya itu. Hal yang terbesar yang dilakukan oleh peramal adalah memprediksi kapan terjadinya kiamat. Ramalan terbesar yang terjadi di dunia ini yaitu tentang hari kiamat. Hari kiamat. Luar biasa dia bisa memprediksi, dia bisa mengetahui kapan terjadinya kiamat. Pada tahun 1999 diprediksi akan terjadi kiamat. Di tanggal 9 bulan 9 tahun 99 akan terjadi kiamat. Pada masa itu, ya, di suatu daerah itu terjadi, ya, suasana yang mencekam, menakutkan. Karena ini diprediksi bahwa tanggal sekian akan terjadi kiamat. Ya, sehingga di beberapa daerah itu suasana pasar-pasar itu sepi, ya, suasananya itu mencekam, menakutkan. Nyatanya di hari H yang diramal itu tidak terjadi apa-apa. Apa kata mereka? Oke, hari kiamat tidak terjadi di tahun ini, tapi diundur di tahun 2012, bulan 12 tanggal, ya, 12. Waktu itu saya masih SMP kelas 2 lah.
Ya, di mana-mana heboh. Tahun 2012 diramal akan terjadi kiamat. Bahkan ada filmnya film kiamat di mana orang kiamat ada yang selamat. Ini kan nggak masuk akal. Oke, kita tunggu-tunggu di tahun 2012. Di hari H tidak terjadi apa-apa. Ya, mana ramalan yang betul itu mana? Mana? Kok hebat kali dia bisa meramal hari kiamat, kan begitu. Apalagi sekarang dia bisa mengetahui apa yang terjadi di kemudian hari. Wah, gak masuk akal. Jadi begini ya, rasionalnya begini. Hal yang terbesar saja tidak terjadi, apalagi hal-hal yang terkecil. Ya, seperti musibah, gempa bumi, banjir, dan segala macam. Nggak bisa. Kalau kita berbicara secara umum, wah, nanti artis akan ada yang terjerat kasus yang dimana kasus ini memalukan keluarganya, baik itu narkotika, ya, skandal dan lain sebagainya lah. Ini kan hal-hal yang umum. Setiap tahun kita melihat berita bahwasanya artis-artis itu ada saja kasus-kasus masalah-masalah baik narkotika, cerai, kriminal dan lain sebagainya. Jadi udahlah. Kayaknya kita masyarakat ini udahlah, bukalah wawasan, bukalah pengetahuan. Ini saya sampaikan agar kita sama-sama mengetahui, agar ini tidak terjadi di kemudian hari. Kasihan loh orang-orang yang nggak tahu menau, tiba-tiba dia merasa ketakutan setelah mendengar informasi. Apalagi ada cocokologi, ya cocok-cocokkan ini antara peramal dengan hal yang terjadi hari ini. Musibah, ya, jatuhnya pesawat. Udahlah. Kita tidak boleh mempercayai hal-hal yang sedemikian ya, peramal-peramal. Dari zaman dahulu ini sudah ada. Jadi zaman dahulu, zaman jahiliyah itu ada namanya lomba-lomba dukun. Siapa yang paling hebat ramalannya, siapa yang paling hebat sihirnya, ya, ilmu santet dan lain sebagainya. Ini adalah kita tinggalkan, kita tinggal di zaman modern, ya, modernisasi. Nggak perlu lagi kita harus percaya hal yang tahayul, halusinasi, tahayul itu. Ya, dia menghayal-hayal yang nggak pasti terjadi, seakan-akan terjadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.